Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Dengan saya sendiri, Wahyudin Hidayatullah dari SDN Pemurus 2. Saya Ruli Rojani dari SMP Negeri 4 Alwalu. Saya Ahmad Mijar dari SD Negeri Lok Gabang. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, yang mana nanti terdiri dari observer, coach, dan coachee. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Nijar. Iya. Wah, silakan duduk Pak Nijar. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Nijar hari ini katanya mau coaching ya? Iya, rencana mau coaching. Oh iya, Pak Nijar sudah mempersiapkan untuk coaching? Sudah siap. Oh iya, baik Pak. Nah, sebelum kita coaching, saya kan sebagai observer di sini Pak ya. Jadi kita itu sebelum melakukan coaching harus menyiapkan berbagai macam persiapan. Kemudian sebagai awalnya, saya juga akan mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan ketika coaching. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai ya, dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coach juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga akan disesuaikan nanti prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama, saya akan ajukan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kali ini dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua menyimak atau mendengarkan, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nah jadi kan dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan itu, kompetensi yang mana yang kira-kira Pak Nijar mau kembangkan lebih spesifik gitu ya? Oh, yang lebih spesifik itu ada 2. Yang pertama itu yang mendengarkan atau menyimak, yang terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oh, jadi ada 2 yang fokus Pak ya untuk dikembangkan. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini, yang ingin dicapai gitu Pak? Saya ingin si coach tadi itu dapat mencari solusi pemecahan masalah dari apa yang dia dihadapi ya Pak ya? Oh gitu ya Pak. Oke, saya kira sudah cukup persiapan Pak Nijar untuk melakukan coaching ya. Oke, kita cukupkan sampai sini ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Makasih Pak Nijar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya kurang baik ya hari ini ya. Ada apa Pak? Iya, saya ini kan tentu Pak Nijar tahu ya. Jadwal saya ini atau kegiatan saya ini banyak sekali loh Pak. Jadi kadang sampai rumah itu tugas itu juga terbawa-bawa, ya kan, akhirnya sangat banyak mengkonsumsi waktu saya, dan akibat yang paling fatal itu kan kadang kesehatan saya itu jadi terganggu gitu. Iya. Bagaimana kalau hari ini kita diskusikan mengenai permasalahan Bapak tadi? Nah, itu justru itu Pak yang saya ingin kenapa saya menemui Bapak gitu kan. Karena saya perlu setidaknya solusi alternatif lah
sehingga saya itu mengatur diri saya sendiri, sehingga berarti yang satu kan kegiatan saya nggak ketinggalan dan tentunya stamina saya juga terjaga. Nah ini gimana ceritanya nih Pak? Iya. Menurut berarti untuk topik percakapan kita kali ini menurut Bapak apa Pak? Bagaimana saya bisa mengatur jadwal saya dan sekaligus menjaga stamina saya untuk itu, gitu. Pak. Terus apa yang ingin Bapak dapatkan setelah kita melakukan percakapan ini, Pak? Ya tentunya pekerjaan saya itu beres secara optimal, yang tentunya didukung dengan stamina saya yang juga stabil gitu. Saya juga kan nggak ngerasanya itu nggak enak kok Pak. Kita sudah punya banyak kerjaan tapi badan kita sakit-sakitan. Lah akhirnya kan kualitas pekerjaan saya juga jadi menurun, Pak, gitu. Iya. Lalu kita kembali ke situasi sekarang ini seperti apa, Pak? Nah, sekarang ini saya sakit gitu loh, Pak. Dan tugas itu kan selalu datang banyak gitu loh, Pak. Ini gimana menurut Bapak ini, Pak? Terus yang mempengaruhi Bapak seperti itu apa, Pak? Yang mempengaruhi masalah apa, Pak? Iya, mempengaruhi masalah Bapak tadi. Ya memang, ya kelemahan saya itu kan dari dulu Pak ya, saya itu kurang memperhatikan kesehatan saya gitu. Kadang saya juga makan itu nggak teratur, kemudian tidurnya juga kadang terlalu larut. Jadi kadang saya itu pagi-pagi itu sudah lemes gitu loh Pak. Ditambah udah lemes saya nggak makan kadang. Jadi kadang sampai jam 2 baru makan itu Pak. Nah lalu akibatnya mungkin yang saya rasakan itu ya jadinya kondisi badan saya itu nggak prima untuk mengerjakan tugas. Ya akhirnya yang paling fatal itu kan kadang ada tugas itu jadi terbengkalai begitu Pak gara-gara itu. Terus situasi apa yang ingin Bapak inginkan gitu? Kondisi idealnya Pak ya? Idealnya ya pekerjaan saya nggak terbengkalai, terus saya tentunya stamina saya juga fit ya, setiap hari itu sih yang saya inginkan. Terus agar bisa hal-hal yang Bapak inginkan tadi tercapai, itu kira-kira apa supaya bisa terwujud menurut Bapak? Kalau yang saya tahu Pak ya, diri saya ini kan nggak memiliki agenda kegiatan Pak ya. Agenda kegiatan. Jadi serabutan gitu loh Pak. Nah, mestinya saya ini kan kalau menurut Bapak gitu benar gitu ya. Menurut Bapak kalau saya itu punya kegiatan atau pekerjaan yang banyak mestinya kan saya agendakan gitu Pak ya. Iya. Mana-mana yang katakanlah harus saya selesaikan. Kemudian mana-mana yang memiliki deadline yang harus saya penuhi begitu kan, nggak serabutan datang kerjain ya akhirnya yang mana yang mesti dikerjain, yang mana yang mesti dipenuhi deadline-nya itu nggak tahu gitu kan, kadang seperti itu jadi masalah. Berarti untuk melaksanakan yang Bapak sebutkan tadi itu hal-hal apa saja yang perlu Bapak siapkan? Ya, yang jelas saya mesti punya buku agenda dong Pak, yang saya nggak punya saat ini. Buku agenda kegiatan saya nggak punya. Mestinya Pak ya, saya ini kan punya buku agenda kegiatan di mana saya bisa mencatat seluruh kegiatan saya. Waktunya kapan? Apa saja termasuk itu tadi Pak, termasuk pola makan minum saya. Nah, ini kan yang rusak ini kan pola makan minum saya juga. Yang akhirnya kesehatan, akhirnya berdampak pekerjaan. Yang akhirnya berdampak pada pekerjaan saya. Nah, jadi termasuk pola makan sehat ini mungkin yang saya masukkan juga nanti di dalam agenda kegiatan saya. Iya. Terus setelah ada gagasan tadi yang Bapak perlu siapkan tadi, agenda tadi sudah. Terus untuk memastikan semua itu berjalan apa Pak kira-kira Pak? Supaya bisa berjalan. Ya saya harus janji dengan diri saya sendiri dong, mesti konsisten melakukannya. Gitu ya. Dan tentunya saya juga perlu dukungan kan. Mungkin nanti suatu saat jika saya kembali katakanlah bermasalah atau tidak konsisten melaksanakan apa yang saya mungkin diskusikan dengan Bapak pada hari ini, mungkin nanti saya perlu juga untuk konsultasi ulang dengan Bapak. Gitu kan. Kalau pada saat ini menurut Bapak kriteria Bapak itu ada di rentang nilai ke berapa kira-kira? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira kriteria Bapak ada di rentang nilai berapa? Kalau saya kriteria untuk
ke pekerjaan mungkin ya sekitar 70-75 ya. Iya, itu 75. Nah, jadi berarti Bapak pengennya itu gimana? Berapa rentang minimal 80 saya pengen. Oh, minimal 80 ya. Nah, jadi kalau bisa 100 mungkin Pak ya. Iya, itu kan kondisi yang paling ideal gitu Pak ya. Tapi yang kalau yang saya inginkan itu standar minimal saya ya, karena saya juga ASN ya. Standar minimal baik itu kan 80 untuk kinerja. Iya. Nah itu kalau saat ini karena tadi saya bermasalah di dalam ketidakmampuan saya untuk memanage pekerjaan saya, kemudian tidak didukung dengan pola hidup yang sehat, akhirnya begitu Pak. Iya. 70-75 mungkin yang paling sering itu 70 lah, itu yang paling sering. Jadi 30% itu belum tercapai. Iya gitu ya. Padahal kalau menurut saya itu sudah bagus, tapi menurut Bapak masih belum bagus, berarti lah harus minimal 80 gitu Pak, minimal 80 minimal ya. Baik itu kan kinerja ASN itu 80 loh 80 Pak. Ya. Bukan 70. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi dan alternatif yang Bapak sebutkan tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin saya sepulang atau selesai dari konsultasi atau coaching dengan Bapak itu, ya saya melakukan apa yang saya katakan tadi. Jadi saya mencoba untuk mengagendakan kegiatan, termasuk mengagendakan pola konsumsi makan minum saya ya, pola sehat, hidup sehat begitu ya, yang saya nggak pernah lakukan itu. Untuk melakukan hal-hal tersebut mungkin Bapak memerlukan bantuan atau dukungan siapa saja yang menurut Bapak yang perlu Bapak hubungi, yang Bapak minta bantuan? Atau... Oh yang jelas istri saya lah. Oh istri ya jelas. Iya. Nah ini jadi masalah tambahan mungkin karena agak pribadi ya. Cuma karena kaitannya dengan pola makan dan kinerja, mungkin saya nggak ada salahnya kan menyampaikan. Istri saya kan juga pekerja keras ya, atau super sibuk ya, dengan banyak jabatan ya. Akhirnya itu Pak, tadi pola makan kami itu jadi nggak teratur karena masing-masing punya kesibukan. Nah ini yang saya bilang tadi kan, saya habis coaching ini saya ingin konsisten melaksanakan itu. Nah istri saya juga masalahnya pada inkonsistensi itu Pak. Jadi bagaimana mendukung saya di dalam menjalankan pola hidup sehat itu. Iya. Berarti setelah kita melakukan coaching ini, apakah Bapak sudah mendapatkan gambaran apa-apa saja yang akan Bapak laksanakan? Lah iya pastilah. Yang pertama saya kan akan menyampaikan karena kan istri saya nih kaitannya dengan pola makan saya kan. Nah itu nanti akan saya konsultasikan, saya komunikasikan diri saya, bagaimana kami bisa memanage kegiatan kami sehingga kegiatan penting lainnya seperti menjaga pola makan itu jadi tidak terbengkalai dan akhirnya berdampak kepada semuanya. Bagus sekali. Termasuk istri saya itu kena penyakit mah loh Pak. Oh sama. Gara-gara makannya nggak teratur juga. Oh. Nah jadi sama seperti saya. Jangan-jangan anak juga kena mungkin nanti. Kalau anak sih kayaknya makannya berlebih gitu. Nah, kalau kami ini kan tipe Pak, alkoholik Pak ya. Oh, iya. Jadi kadang kalau kami kerja itu udah nggak inget makan, nggak inget minum, ya akhirnya seperti itu. Jadi tercipta pola hidup yang nggak sehat. Di samping pekerjaan yang luar biasa banyak gitu Pak ya. Iya. Gimana Pak? Menurut Bapak diskusi hari ini yang jelas cukup? Diskusi hari ini bagi saya bukan cukup Pak, tapi memberikan dorongan motivasi yang kuat untuk saya memperbaiki capaian kinerja saya dengan mengagendakan, mengatur sedemikian rupa sehingga saya juga tidak ketertinggalan dengan pekerjaan saya, dan yang paling penting adalah bagaimana saya sehabis ini konsisten di dalam menjalankan pola hidup sehat. Iya, mungkin yang selalu Bapak sebut itu adalah kesimpulan dari hasil kita diskusi hari ini. Iya betul Pak. Sepertinya itu yang harus saya lakukan nanti gitu, setelah keluar daripada apa yang menjadi beban saya saat ini. Iya, nanti setelah Bapak melaksanakan apa yang Bapak rencanakan tadi, mungkin nanti bisa lagi kita akan melakukan diskusi lagi. Dengan senang hati Pak, karena saya juga ingin mengevaluasi kan, apakah saya udah
sudah mencapai taraf yang optimal di dalam melaksanakan apa yang saya Iya, inginkan alhamdulillah itu, kalau gitu. begitu. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup dulu, Pak. Iya Bapak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Sudah membangkitkan motivasi saya Iya, untuk sama-sama. untuk Terima hidup kasih lebih juga. baik ya Bapak ya. Iya. Oke Bapak Panijar, terima Yuk. kasih banyak, Terima kasih banyak atas juga. waktunya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Nejar. Ya, silakan duduk Pak Nejar. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri? Alhamdulillah saya baik Pak. Oke. Oke Pak ya, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya, terhadap coach Bapak. Jadi saya selaku observer di sini, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan yang Bapak lakukan tadi ya dengan coach Bapak, yaitu kegiatan coaching ya Pak ya. Jadi dalam kegiatan coaching itu tadi saya mau menanyakan Pak, apa yang Bapak lakukan, kemudian indikator apa yang dapat Bapak capai pada saat melaksanakan coaching tersebut Pak? Pada saat coaching tadi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan memberikan pertanyaan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut dapat menggali coach untuk menemukan solusi-solusinya. Pada waktu melaksanakan alur tirta tadi, saya juga mengembangkan kompetensi saya, yaitu dengan kehadiran penuh, ya, terus menyimak, mendengarkan, dan ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya Pak ya. Betul, baik Pak. Jadi sepertinya kegiatan coaching Bapak ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan ditandai dengan indikator alur tirta yang sudah tercapai ya Pak ya. Oke, kemudian juga kompetensi yang Bapak kembangkan juga sudah cukup bagus, dan juga itu mungkin sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi Pak, apa saja yang Bapak mau kembangkan lagi, baik dari segi alur tirtanya atau dari kompetensi coachingnya tadi, apa yang mau Bapak kembangkan lagi ke depannya agar coaching yang Bapak lakukan di kemudian hari itu dapat berjalan lebih mantap lagi? Itu, Pak, saya ingin memahami proses tirta sehingga dapat menerapkan coaching lebih baik lagi. Di samping itu saya ingin terus belajar mengenai bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu Pak ya, jadi dari kegiatan yang sudah bagus tadi Bapak mau mengembangkan lagi kegiatan itu Pak ya, dari segi kompetensi kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot tadi Pak ya. Nah, tapi Pak saya mau nyampaikan nih Pak ya, tolong jangan dilupakan juga dengan mendengarkan aktif itu ya Pak ya. Karena mendengarkan aktif itu menjadi salah satu kompetensi yang berperan penting gitu Pak untuk kegiatan coaching. Yang mana nanti kalau kita itu mendengarkan aktif, maka coach kita itu akan lebih luas mungkin Pak menyampaikan permasalahan-permasalahan dia, sehingga coaching itu berjalan dengan lebih maksimal lagi Pak. Mungkin itu Pak yang sempat dapat saya refleksikan untuk kegiatan observasi saya terhadap coaching Bapak ini. Semoga kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih lancar lagi ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Oke Pak, saya kira cukup untuk kegiatan observasi kita pada hari ini. Silakan nanti Bapak kembangkan lagi kompetensi yang Bapak mau kembangkan gitu Pak ya. Ya cukup Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Aku senang ketemu dengan Bapak. Alhamdulillah Pak. Silakan duduk Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak juga baik ya. Sehat ya Pak ya. Gimana? Oke. Alhamdulillah sehat semuanya Pak. Saya dengar Pak Wahyu ini akan melakukan coaching ya? Iya Pak, betul Pak. Makanya saya mau nemui Bapak. Iya oke. Jadi pada proses coaching nanti itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Siap. Agar nanti proses coachingnya itu betul-betul dapat memenuhi tujuan yang ingin didapatkan itu ya. Jadi pertama Pak Wahyu itu jangan lupa nanti proses coachingnya itu harus berada pada rel tirta kita ya. Jadi nanti Bapak menetapkan tujuan daripada coaching yang Bapak lakukan. Kemudian yang kedua Bapak nanti mencoba untuk melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi yang menjadi masalah, yang pemicu masalah yang dihadapi oleh coach Bapak nanti.
Kemudian yang ketiga, nanti Bapak bersama-sama dengan coach tentunya itu akan membuat sebuah perencanaan tindak lanjut ya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan lupa Bapak juga nanti menciptakan ya bagaimana coach itu konsisten, artinya bertanggung jawab dengan apa yang nanti akan dia lakukan terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, itu alurnya Pak ya, jangan lupa. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya sebagai observer nanti saya akan melihat Bapak bagaimana Bapak berkompeten ya di dalam 3 hal. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kayak gitu Pak ya. Jadi 3 ya Pak ya. Ya untuk alurnya dulu ya. Untuk alurnya dulu, apakah Bapak sudah mempersiapkan diri Bapak sebaik-baiknya? Iya Pak, kalau untuk alurnya saya sudah mempersiapkan nanti apa saja yang mau saya tanyakan, kemudian juga menentukan tujuan kepada coach saya, kemudian juga mengidentifikasi apa sih masalah-masalah yang dihadapi, kemudian nanti saya mau lihat apa saja rencana aksi mereka yang dia lakukan, dan juga saya meminta untuk komitmennya kapan dilaksanakan, kemudian kapan hal itu dapat didukung oleh siapa saja, kemudian keberhasilannya bagaimana, nanti saya mau minta lagi hasilnya gitu Pak. Oke. Untuk alurnya Pak. Oke. Nah untuk kompetensinya Pak Wahyu, kan kita tahu ya, tidak semua coach itu minta di observe atau diobservasi atas 3 kompetensi ya. Betul Pak. Ada yang memilih cuma 1, kemudian ada 2, kemudian ada yang semuanya. Begitu ya. Memang secara optimal itu semuanya itu harus ada ya. Semuanya sudah ada. Tapi mungkin karena mereka mempertimbangkan daya fokus mereka terhadap kompetensi, akhirnya mereka memilih 1 atau 2. Nah, Pak Wahyu sendiri gimana? Nanti saya observasi berapa kompetensi? Iya Pak. Baik Pak, kalau untuk kompetensi itu secara umum mungkin saya itu maunya supaya optimal itu ketiganya Pak. Iya. Ya, ketiganya, tetapi secara spesifiknya mungkin saya itu lebih kepada mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh tadi, yang mana nanti saya berharap coach saya itu dia lebih luas dan terbuka kepada saya Pak, sehingga titik permasalahan itu mudah ditemukan, dan juga rencana yang dia buat itu dapat kita sepakati bersama sehingga komitmen yang dilakukannya itu berjalan dengan baik begitu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kesimpulannya gini Pak Wahyu. Nanti ketika saya melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan, tentu indikator yang saya gunakan itu ada 2, yaitu indikator utama, kemudian indikator tambahan ya. Jadi indikator utama Bapak yang saya observasi adalah kemampuan Bapak atau kompetensi Bapak di dalam kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Sedangkan indikator yang berikutnya yaitu indikator tambahannya sebagai bagian daripada kompetensi yang tak terpisahkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga nanti saya akan observasi. Simpulannya berarti ada 3 kompetensi ya nanti yang saya observasi dengan tentunya bobot nilai yang berbeda. Jadi bobot yang teratas, nilai yang paling tinggi itu tentunya saya berikan kepada kompetensi pertama, kompetensi yang kedua. Sedangkan kompetensi ketiga kan tidak mendapatkan prioritas Bapak kan. Jadi yang 2 ini yang mendapatkan prioritas Bapak. Oke, deal Pak ya? Siap Pak. Oke, saran saya jangan lupa Pak Wahyu nanti untuk konsisten, tetap konsisten walaupun tidak kaku ya. Nah, itu yang paling penting. Tetap konsisten berada di alur tirta, tetapi tidak tidak kaku sehingga nanti akan berdampak kepada coachingnya. Nanti kalau Bapak kaku, akhirnya coachingnya juga kaku. akhirnya esensi daripada coachingnya itu sendiri tidak dapat begitu ya. Kan kita ini coaching ini sebetulnya interaksi humanistis ya. Jadi perlu kita sebagai coach itu perlu memang menghadirkan diri sebagai orang yang ya katakanlah menjadi wadah bagi penyaluran, bagi pemberian solusi, tentunya juga sebagai pendorong motivasi coach kita agar dia memiliki motivasi intrinsik untuk secara konsisten menanggulangi setiap permasalahan yang dia hadapi.
Oke Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan. Nanti saya akan laksanakan. Ya. Nanti kalau sudah Pak mendapatkan hasilnya, saya mau refleksi lagi Pak dengan Bapak. Oke, sudah deal ya, Pak Wahyu? Yang sudah kita sampaikan, sepakat ya? Ya, sepakat Pak. Oke, nanti semua itu yang saya akan observasi pada proses coaching Bapak. Oke, Pak Wahyu ya? Oke, terima kasih. Nanti saya tunggu ya. Siap. Oke, untuk coaching. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak Nijer ya? Iya. Iya, silakan duduk Pak Nijer. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pak Nijer agak terlambat ya keluar kelas ya? Iya, saya terlambat sedikit tadi Pak. Iya, seharusnya kan 10 menit yang lalu kan ya sudah istirahat ya Pak ya, kelas Bapak ya? Iya, saya tadi masih di kelas, memang agak terlambat dari jam istirahat saya Pak. Oh, mengapa bisa terjadi seperti itu Pak? Pembelajaran sedikit terlambat dari waktu, seharusnya karena murid saya itu yang baru lebih banyak yang hiperaktif Pak, sehingga gitu. kelas itu menjadi ribut. Oh gitu Pak ya. Baik Pak Nijer, bagaimana nih Pak, hari ini kan saya ada waktu nih sedikit nih. Bagaimana kalau kita berdiskusi, siapa tahu Pak Nijer mau membahas tentang permasalahannya nih. Gimana Pak Nijer? Iya Pak, kalau boleh saya mau diskusi sebentar dengan Bapak. Saya merasa bermasalah dengan murid-murid saya, di mana murid-murid saya itu sering ribut pada saat proses pembelajaran. Dan setelah dilakukan evaluasi, nilai mereka itu kurang memuaskan. Oh itu ya Pak ya. Baik Pak Nijer. Jadi sebaiknya sebelumnya kita tentukan topiknya dulu ya pembahasan hari ini supaya kita jelas nih mau ngomongin apa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi pembahasan kita kali ini menurut Pak Nijer itu apa ya? Kalau menurut saya sepertinya saya mau membahas bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar dapat berjalan kondusif. Oh gitu Pak ya. Jadi ini tentang pengelolaan kelas ya Pak ya. Baik, lalu setelah diskusi ini nanti selesai, itu kan tentunya ada harapan yang ingin dicapai. Nah, harapan Pak Nijer seperti apa setelah selesai diskusi? Saya berharap dengan diskusi kita ini, saya dapat menemukan strategi yang dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak. Oh gitu, baik Pak Nijer ya. Semoga setelah diskusi kita ini nanti Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Baik Pak, kalau boleh saya tahu bagaimana situasi di kelas Bapak pada saat ini? Di kelas saya itu saat ini saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang tidak memperhatikan dan suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi sering ribut Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu dapat terjadi Pak Nijer? Kalau menurut saya sih mungkin mereka kurang mengerti terhadap pelajaran yang saya laksanakan, atau kurang suka dengan pelajaran yang saya ajarkan, atau juga mungkin gaya belajar mereka yang lebih condong kinestetik, sehingga lebih sering berjalan atau melakukan kesibukan lain saat pembelajaran berlangsung. Oh baik, sekarang saya mengerti keadaannya ya Pak ya. Baik Pak Nijer, kalau boleh kita beri rentang nilai nih ya. Menurut penilaian Bapak, berada pada rentang nilai berapa itu mereka saat ini? Mungkin sekitar 5 dan 6. Oh, lumayan rendah ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau begitu, ini sangat memerlukan solusi yang terbaik agar bisa meningkatkan kondisivitas kelas Bapak ya. Iya. Lalu berapa sih sebenarnya rentang nilai yang Bapak harapkan agar mereka itu menjadi lebih baik gitu? Kalau pengennya sih 10 Pak. Waduh sempurna ya Pak ya. Tapi di sini cukup 8 atau 9 sudah sangat memuaskan bagi saya sangat Pak. memuaskan ya Pak ya. Jadi itu sudah cukup baik menurut Bapak ya. Oke, kalau nilai mereka itu meningkat, maka situasi seperti apa yang Bapak inginkan gitu Pak? Situasi yang saya inginkan adalah situasi belajar yang kondusif, ya Pak ya, aman, nyaman, lalu siswa yang aktif dan menyenangi dengan proses pembelajaran. Oh baik Pak. Nah untuk mewujudkan hal itu kan tentunya Bapak harus melakukan sesuatu agar ada perubahan ya Pak. Nah sekarang apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat semua itu terwujud Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif belum. Oh gitu ya Bang. Kalau begitu, ide atau gagasan apa yang Bapak punya untuk menghadapi situasi tersebut Pak?
kita perlu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dan menarik bagi siswa. Ditambah lagi dengan membuat kesepakatan kelas mungkin Pak. Agar mereka menyepakati apa saja ketentuan-ketentuan yang berlaku di kelas. Baik Pak Nijar. Nah kemudian apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan rencana Bapak itu? Tentunya dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang matang dan menyiapkan berbagai model serta media pembelajaran. Selain itu, kita juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Terus kita akan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Oh gitu Pak ya, bagus sekali Pak ya. Nah, apa yang Bapak bisa lakukan untuk memastikan hal itu dapat berjalan Pak? Saya akan menyiapkan lembar observasi, baik observasi proses pembelajaran maupun observasi penilaian. Oke, baik. Kalau sudah berjalan dengan baik nih Pak di kelas Bapak nih, apakah ada kriteria keberhasilan yang Bapak inginkan? Apa ya Pak kriteria keberhasilannya Pak? Minimal baik Pak. Minimal baik ya Pak ya. Kalau bisa sangat baik ya Pak ya. Oke, semoga saja ya Pak ya kriteria itu dapat tercapai dengan baik. Nah, lanjut Pak Nijar, bagaimana sejauh ini? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan di kelas Bapak nanti nih? Iya Pak, saya sudah memiliki gambarannya. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Kalau boleh saya tahu gambaran seperti apa yang Bapak dapatkan saat ini? Gambarannya mungkin saya akan membuat keyakinan kelas tadi, kemudian saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang tadi menggunakan model dan media pembelajaran ditambah dengan perangkat-perangkat seperti LCD, mungkin proyektor, sound system dan lain sebagainya supaya mereka lebih tertarik. Jadi banyak sekali Pak ya yang Bapak siapkan untuk kedepannya. Jadi baik Pak. Kira-kira waktunya kapan ya Pak Bapak akan mulai melakukan itu? Secepatnya Pak. Semoga bisa saya lakukan mulai besok kalau bisa. Oh bagus sekali Pak. Nah kalau begitu sebaiknya segera kita perlu ketahui Bapak ya bahwa dalam melakukan hal itu tentunya harus kita mendapatkan dukungan ya Pak ya. Nah sekarang Bapak maunya kita itu untuk melaksanakan kegiatan itu mendapatkan dukungan dari siapa saja Pak? Tentunya kalau dukungan dari murid itu sendiri. Betul. Karena walau bagaimanapun kalau mereka tidak mendukung nggak bisa berjalan. Yang kedua dari rekan sejawat. Dan yang ketiga adalah dari kepala sekolah. Oh baik Pak Nijar. Nah sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas Bapak. Bagaimana nih Pak? Apakah masih perlu kita diskusi atau sudah cukup nih Pak? Saya rasa sudah cukup Pak. Oke, nah sampai di sini saja Pak ya yang dapat kita diskusikan. Saya mau tanya dulu nih Pak, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini apa kira-kira Pak? Setelah berdiskusi dengan Bapak hari ini, saya menyadari bahwa semua permasalahan terhadap murid di kelas dapat saya temukan pemecahannya, asalkan kita mau mencoba mencari solusinya dengan berbagai metode, seperti berdiskusi seperti ini. Oh gitu Pak ya, alhamdulillah Pak Nijar. Semoga dengan hasil diskusi kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Kemudian semua rencana baik Bapak itu yang diiringi dengan niat baik, kemudian juga pelaksanaan yang baik, semoga dapat tercapai sesuai kriteria keberhasilan yang Bapak harapkan. Nanti kalau sudah berhasil kabari saya Pak ya. Jadi nanti saya akan lihat progresnya agar nanti bisa kita review kembali ya Pak ya kegiatannya. Oke Pak Nijar, sepertinya pas nih waktunya sudah habis nih. Soalnya kan kita tadi terlambat ya istirahatnya Pak ya. Iya, masuk ke istirahat dulu. Tapi habiskan dulu minumannya Pak Nijar. Silakan. Minum dulu Pak. Terima kasih Pak Fayun. Nanti saya kabari hasilnya. Baik. Sekalian diskusi lagi jika ada permasalahan lainnya. Oke. Oke. Saya duluan Pak. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Ketemu lagi nih Pak ya. Iya, silakan duduk dulu Pak Wahyu. Siap. Terima kasih Pak. Aduh, kelihatannya semangat sekali nih. Semangat Pak, karena kan sudah melaksanakan coaching. Iya, gimana? Sukses ya? Sukses Pak, alhamdulillah berjalan Sukses. lancar gitu Iya. Pak. Gitu. Apa tuh yang berjalan lancarnya? Jadi Pak, dalam proses coaching tadi saya sudah melaksanakan dengan alur tirta ya Pak ya. Saya menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian coach itu merencanakan rencana
yang akan dilaksanakannya, kemudian menanyakan kepada coach tentang tanggung jawab dia untuk melaksanakan rencana tersebut Pak ya. Kemudian juga saya fokus mengembangkan tadi ketiga kompetensi itu ya Pak ya. Iya betul. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif bagaimana sih keluhan-keluhan si coach gitu ya Pak ya. Kemudian juga saya menanyakan pertanyaan berbobot Pak dengan alur cerita tadi, begitu Pak. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Iya betul. Mendengarkan secara aktif itu termasuk daripada kehadiran penuh. Jadi bagaimana kita menunjukkan ekspresi bahwa kita itu memang open untuk siapa yang kita coach begitu. Tadi di dalam seluruh proses coaching yang saya amati begitu ya. Jadi memang dari awal sampai dengan akhir proses itu betul yang Pak Wahyu katakan. Pak Wahyu sudah melakukan yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Apa tujuan daripada proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coach Bapak gitu kan. Tentunya dengan kesepakatan ya, bahwa apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi coach untuk di-coachingkan dengan Bapak selaku coach gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak juga sudah mengidentifikasi ya, melakukan identifikasi apa saja hal-hal yang berkontribusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach Bapak ya. Kemudian yang ketiga Bapak juga sudah mengelaborasi sekaligus mengkomposisikan apa saja perencanaan yang akan dilakukan oleh coach untuk keluar daripada permasalahannya itu. Dan yang terakhir tentunya Bapak meminta komitmen ya, agar apa yang sudah direncanakan pada proses coaching yang Bapak lakukan itu betul-betul dilaksanakan oleh coach ya. Dan saya juga melihat yang terakhir itu bahwa ternyata Bapak dapat menunjukkan kompetensi Bapak. Yang pertama Bapak hadir penuh. Saya lihat Bapak itu begitu membuka ruang ya. Membuka ruang bagi coach Bapak dengan sikap, dengan gestur sikap, dengan ekspresi gestur wajah Bapak gitu. Karena itu penting sekali di dalam sebuah proses coaching itu, gimana kita bisa menjadi orang yang secara gestur itu memang orang yang bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi. Ini bisa diajak sebagai tempat atau wadah untuk mencari solusi. Nah itu Bapak saya lihat itu memang memberikan ekspresi yang menjanjikan begitu ya, bagi coach untuk mendapatkan tidak saja pemecahan masalah ya, tetapi dukungan moral yang dia perlukan untuk menghadapi itu. Kemudian yang kedua, saya juga mengobservasi tadi bahwa Bapak itu cukup hadir secara penuh, terlihat Bapak itu konsentrasi ya, artinya tidak ada miss, tidak ada miss dari hal-hal yang disampaikan oleh coach ke Bapak itu Bapak tangkap semuanya, kemudian Bapak coba untuk samrikan, Bapak simpulkan dengan simpulan yang tepat, yang akhirnya berbuah kepada perencanaan-perencanaan itu tadi. Betul sekali, Pak. Kemudian yang yang kedua yaitu Bapak tentunya mendengarkan secara aktif. Betul, Pak. Mendengarkan aktif. Nah ini kan kaitannya dengan bagaimana kita menunjukkan ekspresi bahwa kita itu memang terfokus kepada coach. Nah, Bapak itu menunjukkan itu. Jadi Bapak mendengarkan itu dengan sangat seksama, dengan penuh perhatian, dan tentunya juga dengan penuh pengertian. Perhatian dan pengertian ya. Kan kalau kita perhatian tapi nggak ngerti kan repot kan. Jadi perhatian dan pengertian gitu ya. Karena dari pengertian itu lalu muncul tadi kesepakatan perencanaan apa yang akan ditindaklanjuti oleh coach. Kemudian yang terakhir Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Yang pertanyaan-pertanyaan itu memang relevan ya untuk menggali ya, untuk menggali dan menjembatani apa yang menjadi permasalahan coach sehingga dia dapat menentukan dan menetapkan perencanaan yang akan dia lakukan untuk keluar daripada permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak ya. Betul, Pak. Nah jadi sebagai observer Bapak ya dalam proses coaching yang Bapak lakukan, saya menilai Bapak itu
sudah mencapai persentase 90% ya. Alhamdulillah. Pencapaian Bapak ini termasuk yang luar biasa. Alhamdulillah Pak. Termasuk yang luar biasa. Mungkin nanti untuk ke depan yang perlu Bapak lakukan adalah mendengarkan secara aktif, mungkin itu akan lebih kompetensi ya. Iya. Mendengarkan secara aktif itu lebih Bapak tingkatkan. Siap, Pak. Artinya kita ketika berada dalam proses coaching jangan sampai kita memberikan batasannya. Iya. Seolah-olah kita membatasi coaching kita itu untuk berbicara atau untuk mengungkapkan apa saja sih masalahnya. Iya, betul, Pak. Jadi kita nggak stuck begitu ya. Iya, Pak. Siap. Karena kadang orang kalau dia merasa terbatas, maka dia akan bicara terbatas. Iya, Pak. Tapi ketika kita memberikan dia itu ruang yang selebar-lebarnya untuk berbicara, mungkin di dalam ruang yang selebar itu akan ada masalah yang justru lebih urgent begitu, yang lebih yang mesti ditindaklanjuti oleh coach yang kita coaching itu. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hasil refleksi supervisi akademik yang sudah Bapak lakukan, yang alhamdulillah sudah sangat baik, dan tentunya dengan feedback yang kedepannya nanti saya yakin Bapak akan dapat melakukan. Siap Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan dari refleksi Bapak tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa nanti kalau saya itu lebih membuka ruang lagi, mendengarkan lebih aktif, maka si coach ini mungkin akan lebih luas gitu ya Pak ya. Iya, dia akan lebih terbuka. Sehingga mereka mungkin akan lebih fokus kepada masalah apa sih yang perlu dikembangkan lebih dulu, perlu mendapatkan solusi lebih dulu gitu Pak ya. Iya, betul. Nah itu yang juga diingatkan oleh coaching internasional Pak Wahyu. Wah, mantap. Jadi coach internasional itu menekankan bahwa para coach itu kebanyakan lupa akan hal itu. Iya Pak. Jadi bagaimana membuat situasi yang nyaman gitu ya, menempatkan coach ini dalam sikon yang dia itu merasa nyaman dan aman. Iya, dan free untuk dia itu berbicara. Sehingga tidak ragu-ragu ya Pak yang menyampaikan gitu ya Pak ya. Intinya itu adalah apa sih sebenarnya yang menjadi masalah urgent. Iya. Kadang kan bisa jadi karena dia merasa ada perasaan kurang enak, lalu masalah yang sebenarnya itu nggak ditemukan, nggak tereksplorasi gitu kan. Karena merasa terbatas tadi. Betul. Nah itu mungkin feedback yang dapat saya berikan kepada Pak Wahyu sebagai observer pada proses coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching, tapi seluruhnya keseluruhan hasil yang Bapak lakukan pada coaching supervisi akademik ini itu sudah sangat bagus. Terima kasih banyak terima kasih Pak Wahyu atas kesediaannya sama-sama Pak, untuk memberikan saya kesempatan melakukan observasi pada proses coaching yang Bapak lakukan. Pak, terima kasih Pak. Saya yang terima kasih Pak. Iya Bapak, semangat selalu ya Bapak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nija. Selamat pagi, silahkan duduk Pak. Oke, makasih Pak Nija. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak juga gimana? Alhamdulillah baik. Nah hari ini kan rencananya Bapak mau coaching nih. Iya betul Pak. Iya, saya sebagai observer ingin melakukan observer awal, perobservasi ya. Jadi beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Bapak jalankan nanti. Oke. Baik Pak, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati. Ya. Nah, jadi itu apakah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching-nya. Nah, jangan lupa yang akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, terus proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya lebih cenderung untuk memfokuskan pada kehadiran penuh Pak ya, dan mendengarkan secara aktif.
Terus menurut Bapak kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Secara Kehadiran penuh. Oh, yang itu ya. Kemudian indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, tentunya dengan indikator kehadiran penuh, saya berharap bahwa nanti di dalam proses coaching yang saya coaching itu dapat bersikap terbuka, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada coaching yang saya lakukan itu dapat tercapai. Iya, mungkin saya kira cukup dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coaching sama coachingnya. Oke, terima Silakan, kasih Bapak. Pak Nijar, siap. Pak, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Silakan duduk, Pak Wahyu. Siap, terima kasih Pak Role. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak juga? Wah, alhamdulillah sehat Bapak. Ini jujur Pak ya, Iya. kalau saya lihat Bapak ini kok sepertinya terbakar motivasi saya. Aduh, Pak, kok tahu aja Pak ya. Iya kan Bapak ini kan salah satu orang yang paling aktif Pak ya di Alhamdulillah, Pak, yang ya. sepanjang saya tahu loh di sekolah ini kan paling aktif. Jadi keaktifan Bapak itu justru memberikan dampak loh pada saya juga loh. Alhamdulillah. Untuk Pak. senantiasa konsisten menjaga kegairahan kerja gitu. Mantap Pak, alhamdulillah. Tapi saya agak bingung nih kenapa pagi ini kok Bapak sepertinya agak-agak ini ya, agak-agak gabut gitu ya kata orang Iya, Pak. zaman Aduh. sekarang ini. Seperti ada yang Dipikirkan, Pak. dipikirkan dengan keras gitu ya. Betul Pak. Kok tahu-tahu aja ya Pak ya. Iya, Bapak ini hebat jadi- sekali ya Pak ya. Iya, jadi saya merasa ini loh, saya justru merasa tersanjung loh Bapak ini. Orang yang super aktif seperti Bapak kok tiba-tiba datang ke Down ya, Pak, saya ya. gitu Aduh. kan. Iya, Pak. Ingin coaching Pak ya hari ini Pak ya. Iya Pak, jadi hari ini Pak saya Kenapa Pak? ada mau didiskusikan nih Pak sama Bapak kalau Bapak ada waktu ya Pak ya. Oh tentu, Boleh, Pak, ya? kalau buat Wahyu mah selalu ada waktu. Alhamdulillah senang sekali saya Pak. Jadi gini Pak, saya itu kan guru kelas 5 ya Pak ya. Jadi kan ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya. Ya. Jadi siswa-siswa saya yang baru naik dari kelas 4 ke kelas 5 itu, saya lihat itu sepertinya kurang antusias Pak. Itu berapa orang Pak Wahyu? Dari 10 orang itu ada sekitar 3-4 orang itu Pak yang minat belajarnya itu sepertinya kurang. Oh tapi nggak semua. Enggak semua ya Pak ya. Oh, nggak berarti secara populasi ya, Iya. secara populasi kan Bapak juga jangan surut hati. semua. Iya, Kan berarti populasinya di atas 90% itu tidak bermasalah ya. Iya Pak. Tetapi karena ini sifatnya kasuistik ya, kasus Iya, ya, Pak. terjadi pada 3 orang. Gitu Pak. Nah, 3 orang ini mengganggu pikiran Bapak gitu ya. Nah itu Pak. Terus gimana Pak ceritanya lanjutannya? Iya kan. Ketika ada permasalahan itu, saya maunya itu permasalahan itu terselesaikan walaupun tidak semua yang bermasalah, tapi itu akan tetap saya anggap menjadi hal yang harus saya selesaikan gitu Pak. Yang 3 orang tadi Pak Iya ya. gitu Pak. Itu kalau boleh tahu namanya siapa aja tuh Pak? Itu namanya ada Muhammad Lutfi, kemudian juga ada Ahmad Kholwati, dengan juga satunya itu Rapandi Saputra Pak. Nah, berarti laki-laki semua? Pak. Malum lah Pak. Iya, Anak-anak iya, anak iya. laki-laki itu biasanya kan Pak, mereka itu sukanya tuh mungkin aktivitas yang di luar ruangan mungkin Pak, atau juga aktivitas yang bagi mereka tuh menantang. Ya, gitu. Nah. Bapak udah pernah berkomunikasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau guru BK begitu ya? Belum Apa Pak. sih sebetulnya yang membuat mereka seperti itu? Nah itu Pak yang saya belum lakukan. Kemarin tuh saya juga sempat melihat kan hasil dari penilaian diagnosa awalnya kan Pak ya. Juga saya melihat dari raport mereka, memang sih sebenarnya 3 anak ini dia agak rendah nilainya gitu Pak. Nah saya tidak tahu sebelumnya tuh seperti apa di kelas 4. Tapi ketika masuk di kelas 5 ini mereka itu sepertinya belum bisa beradaptasi gitu Pak sama kelas saya gitu Pak. Karena kan kelas saya itu mungkin agak lebih tinggi dari tingkatan pembelajarannya Pak. Oh Mereka berarti kesulitan yang mungkin. Bapak alami ini masalah adaptasi level ya? Ya mungkin begitu Pak. Adaptasi level pembelajaran. Pembelajarannya Jadi bukan adaptasi perilaku bukan Pak ya? Iya Pak, pembelajarannya mungkin. Tapi kalau perilaku mereka baik aja Pak ya? Kalau perilaku mereka itu malah begini Pak, karena mereka menganggap saya ini kan guru yang
kurang diakrab mereka kan karena belum pernah mengajari mereka di kelas mereka gitu Pak. Mereka itu malah sangat menjaga sopan santun dan segan begitu Pak. Nah mungkin dari keseganan mereka itu juga yang dapat mempengaruhi mereka sehingga mereka itu sepertinya dalam pembelajaran itu takut Pak. Karena mungkin terasa belum beradaptasi, mungkin belum akrab. Nah mungkin di situ juga Pak menjadi faktor yang mempengaruhi gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Mungkin apa namanya menindaklanjuti dalam sebuah rencana yang efektif di dalam mengatasi masalah adaptasi itu. Iya Pak. Sebetulnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ya Pak, jadi Pak dari sebelum memasuki tahun ajaran itu kan saya sudah menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga membuat media-media yang menarik. Tetapi mungkin karena mereka itu baru awal-awal Pak. Nah sepertinya karena mereka kan awalnya di kelas 4 itu mungkin pembelajarannya tingkat kesulitannya berbeda Pak dengan kelas 5 sehingga mereka itu merasa bahwa kelas 5 ini agaknya sulit gitu Pak. Jadi mereka itu seperti tidak percaya diri sehingga dalam pembelajaran itu mereka malah minatnya itu rendah jadinya Pak. Oh gitu. Kalau bisa kita sebut tuh mungkin mereka pesimis gitu Pak. Waktu sudah naik ke kelas 5 itu. Jadi saya sudah mempersiapkan sebenarnya cuma mungkin belum berjalan secara maksimal Pak sehingga masih terjadi. Kalau boleh tahu udah berapa lama kejadiannya Pak Wahyu? Ini kan kita baru tahun ajaran baru Pak ya. Baru ya sekitar kurang lebih 1 bulan gitu Pak. Oh baru Pak sebenarnya. Berarti ini masih dalam proses ya? Iya Pak, masih proses. Kan biasanya secara praktik itu kan untuk masalah-masalah apalagi masalah yang kaitannya dengan psikologis anak. Iya Pak. Itu kan tidak tidak dapat kita tanggulangi dalam waktu yang singkat karena kan psikologis ini membutuhkan pendekatan dan treatment yang agak lama karena kaitannya dengan psikologis atau perilaku siswa itu ya di dalam menyikapi ketertinggalan level daripada teman-temannya. Betul Pak, begitu Pak. Lalu apa sih rencana Pak Wahyu yang secara spesifik gitu untuk mengatasi masalah itu? Tentunya sudah Bapak rencanakan ya? Iya Pak. Apa saja bisa Bapak ceritakan? Iya gitu Pak. Jadi kemarin itu kan karena sudah saya melihat sepertinya beberapa kali terjadi mereka itu sepertinya tidak fokus. Kemudian mereka itu lebih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi mereka mungkin merasa minat mengikuti pembelajaran itu seperti membosankan mungkin bagi mereka. Jadi saya itu menyadari bahwa ada beberapa hal yang mungkin saya belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga saya itu sudah juga Pak sudah mulai Pak. Nah di situ poinnya itu. Iya. Itu mungkin ada strategi yang dapat Bapak lakukan untuk menanggulangi. Betul Pak. Ya apa Pak Wahyu? Nah jadi kemarin itu saya juga sudah menyiapkan di sini Pak ada beberapa hal yang Bapak saya siapkan yaitu yang pertama mengingat ya siswa itu mungkin minat belajarnya rendah sehingga saya itu sepertinya awal-awalnya itu harusnya membuat mereka itu senang dulu Pak. Dengan cara apa tuh Pak Wahyu? Nah gitu Pak. Karena anak-anak ini kan mungkin mereka sukanya itu bermain. Nah sepertinya kan apakah di situ permainannya kurang atau gimana? Nah itu Pak, mungkin kemarin tuh karena saya juga masih banyak kesibukan, sehingga permainan itu belum saya masukkan dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran saya itu memang sudah menggunakan media-media menarik, tetapi di sana mungkin kurang maksimal karena tidak ada permainan yang dapat membuat mereka senang gitu Pak. Iya, betul kan anak-anak. Iya Pak, di kelas sebelumnya kan mereka mungkin karena banyak permainan mereka senang. Karakteristik anak-anak kan apalagi untuk SD itu kan masih dunianya dunia bermain. Nah gitu Pak. Belajar sambil bermain gitu kan Pak Wahyu ya. Oke, sudah itu selanjutnya apalagi rencana Bapak? Jadi di samping menyajikan permainan itu. Nah, jadi Pak rencananya walaupun mereka itu nanti dalam pembelajaran itu sambil bermain, tetapi juga mereka tetap mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti permainannya itu bukan untuk membuat mereka itu hanya beraktivitas saja Pak, tetapi di dalam permainan itu ada juga penilaian-penilaian yang dilakukan. Yang saya bilang tadi kan belajar sambil bermain. Nah gitu Pak. Learning by doing. Learning by doing Pak itu Pak. Jadi rencana saya Pak nanti mungkin pembelajaran tetap menggunakan media-media menarik seperti video pembelajaran. Ya tentu. Kemudian juga menggunakan
kegiatan berkelompok, membagi mereka kepada kelompok yang heterogen sehingga yang tadi nih yang aktif Ya betul. itu bisa saya gabungkan tuh dengan yang kurang aktif. Jadi mereka kan mungkin terpancing lah, termotivasi lah Pak ya dengan temannya. Termasuk gitu. perannya Pak ya. Ya gitu Pak. Kemudian di akhir pembelajaran nanti mungkin saya akan meminta mereka untuk menyimpulkan pembelajaran bersama Pak ya. Jadi mereka yang tadinya awalnya tidak aktif mungkin juga mengikuti sehingga bisa membuat kesimpulan bersama-sama. Kemudian selanjutnya nanti di akhir pembelajaran itu saya akan memasukkan nih permainannya. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada ice breaking dulu Pak. Oh iya. Nyanyikan lagu, mungkin dengan gerakan-gerakan senam, mungkin mereka karena saya lihat itu sepertinya mereka itu kinestetik Pak. Mereka tuh senang Pak nih. Jadi mereka tuh suka sibuk sendiri gitu Pak. Iya, suka jalan. memang mayoritas anak-anak gitu. seperti itu. Iya Pak, jadi mereka itu mungkin agak levelnya tinggi Pak untuk kinestetiknya. Nah di terakhirnya rencananya saya itu akan membuat sebuah kuis Pak. Nah kuis yang mana nanti itu kuis itu pertanyaan tentang pembelajaran tetapi bisa menggunakan media elektronik. Karena di sekolah kita kan ada menggunakan Chromebook ya Pak. Iya, betul. Nah karena saya itu senang Pak kalau anak-anak itu suka menggunakan teknologi. Nah saya ajaklah seperti itu. Nanti saya bahkan berikan hadiah nanti Pak kalau ada yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaannya Pak. Nah saya harapannya siswa itu senang dalam belajar gitu Pak. Itu Pak mungkinnya. Nah itu rencana yang luar biasa Pak. Iya Pak. Kira-kira kapan Bapak melaksanakannya itu? Rencananya hari ini kan saya sudah mulai menyiapkan bahan-bahan nih Pak nih. Tadi kan saya sambil juga Pak nih buat soal-soal kuisnya. Rencananya kalau ini sudah rampung, saya akan mulai mencoba mengarahkan dulu Pak, memberi pengetahuan dulu kepada mereka bahwa ini nih kegiatan kita nantinya. Agar mereka kan tidak terkejut juga nih Pak. Karena kan mungkin mereka baru masuk dari kelas 4 ke kelas 5 itu penggunaan Chromebook itu mungkin masih belum yang saya bilang tadi kan lancar, perlu Pak. proses gitu kan. Gitu Pak, ya betul Pak. Jadi rencananya itu mungkin besok saya mau ngajari mereka dulu cara menggunakan Chromebook. Kemudian kalau sudah mereka bisa, baru deh saya mau melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana-rencana besar saya tadi Pak. Gitu Pak rencananya Pak. Jadi mungkin lusa ya Pak. Lusa Pak ya. Oke, nanti setelah lusa itu tindak lanjut atau evaluasi Bapak itu berapa lama? Apakah dalam 1 minggu atau dua minggu sekali atau dalam 1 bulan sekali atau 1 semester? Atau 2 semester nanti tindak lanjut atau evaluasi yang Bapak lakukan atas rencana Bapak tadi? Iya Pak. Kira-kira kapan untuk Bapak nanti evaluasi? Nah evaluasinya sebenarnya Pak rencana saya nih Pak ya, karena ini kan saya maunya itu meningkatkan minat dulu Pak. Artinya kan kalau sudah minatnya itu meningkat, mungkin pembelajaran berikutnya itu akan lebih mudah dan akan lebih menjadi menyenangkan bagi mereka. Jadi kalau bisa sih saya itu rencananya evaluasi itu setiap 1 kali pembelajaran Pak. Wah ya Pak. Jadi kan Pak begini. Bagus itu Pak. Iya. Jadi kan setiap saya melaksanakan pembelajaran itu saya akan mereview kembali Pak. Oh sampai di mana sih sebenarnya kemajuan mereka? Apakah yang saya lakukan itu berhasil atau tidak? Kalaupun misalnya nanti tidak berhasil, maka saya kan harus memikirkan lagi nih Pak. Apa sih caranya lagi itu Pak? Oke, nah sekarang ini kelihatannya rencana Pak Wahyu ini sudah oke ya. Sudah oke. Sekarang masalah dukungannya nih gimana sumber daya dukungnya Pak Wahyu di sekolah ini? Dari kepala sekolah, dari wali kelas atau guru-guru lain seperti apa Pak Wahyu? Iya betul Pak. Nah, mereka tahu nggak apa yang Bapak alami begitu? Nah ini Pak, ini yang makanya saya mulai diskusi dengan Bapak dulu gitu. Ya oke. Rencananya kan saya mau diskusi dengan Bapak, terus juga kan nanti mau meminta dukungan juga dari Bapak gitu. Iya tentu. Iya, jadi nanti kan saya mau minta dukungan dari Bapak bahwa nanti saya menggunakan fasilitas sekolah itu, saja dapat didukung dengan teman-teman yang lain. Iya betul. Kenapa saya itu sebenarnya bisa Pak melakukannya sendiri, tetapi ketika saya lakukan sendiri itu waktunya itu Pak agak sedikit banyak terbuang Pak. Contohnya kan seperti Chromebook itu kemarin ini saya agak kurang suka juga Pak sedikitnya Pak, untuk login Chromebook itu harus menggunakan akun Belajar ID Pak. Sedangkan akun Belajar ID itu kalau siswa ini sering terjadi perubahan password gitu Pak. Iya betul. Kadang kan saya ini operator ya Pak, tapi kadang saya tuh tidak suka Pak. Kenapa sih akun siswa itu harus di reset terus gitu? Sehingga waktu menggunakan itu hampir setiap hari itu kami
agak kesulitan loginnya gitu Pak. Mm-mm. Nah makanya kan saya mau minta bantuan mungkin dari rekan sejawat. Loh, dari cerita Bapak itu aja kan sudah menunjukkan bahwa Iya, Pak. Bapak kan memang perlu Semuanya dia, Pak, ya. operasi kan, Iya, perlu iya, kolaborasi. Kolaborasi betul Pak. Karena memang sehebat apapun kita, Iya, Pak. ya kan, jika kita bekerja pada suatu komunitas, maka tentunya satu dengan yang lain ini satu mata rantai, Betul Pak. satu dengan yang lain saling mendukung. Jadi jika Pak Wahyu katakanlah mengalami masalah seperti itu, maka tentunya perlu dukungan daripada rekan-rekan Bapak kan, seperti Pak. itu. Oke. Kebetulan Bapak ini menanyakan tuh Pak. Jadi Pak, saya itu sebenarnya mungkin sudah merancangnya sudah sedemikian rupa, cuma tinggal pelaksanaannya saja. Kemudian juga seperti yang Bapak tanyakan tadi kan mungkin daya dukungnya itu Pak. Nah itu yang mungkin saya harus tingkatkan lagi supaya saya itu lebih pelaksanaannya lebih lancar begitu Pak ya. Nah, ada halangan, kemudian siswanya juga berhasil mencapai kriteria yang saya tentukan gitu. Oke Pak, jadi nanti Bapak silakan didokumentasikan Pak ya. Jadi langkah-langkah strategis yang ingin Bapak terapkan untuk merecovery khususnya 3 anak itu tadi agar mereka mampu beradaptasi pada level di atasnya. Itu Bapak dokumentasikan dengan baik seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dan jangan lupa Bapak untuk bersinergi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau dengan atasan Bapak. Nah, agar semua itu akan dapat Bapak lakukan secara efisien dan efektif. Begitu Bapak ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, setelah diskusi ini saya merasa bahwa memang dukungan itu sangat penting ya Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau seperti Bapak katakan tadi kan, sepertinya sebaiknya saya mendokumentasikan supaya evaluasi yang saya lakukan. Iya betul. Jadi Bapak belum begitu, Pak. kan di awal tadi kan Bapak masih bicara mungkin Pak ya. Iya. Nah kalau Bapak memegang dokumen yang dimana dokumen itu Bapak dokumentasikan, nah itu kan tentunya data yang valid. Jadi Bapak betul-betul tahu nanti apa sih sebetulnya yang dialami oleh ketiga siswa ini. Apakah memang levelnya ataukah memang ada sesuatu yang nanti akan Bapak dapatkan setelah Bapak menjalankan rencana Bapak itu? Atau ada sesuatu yang lain kan begitu? Oke. Baik, Pak. Jadi itu kita sepakat ya? Siap Pak. Oke. Jadi apa kesimpulan Pak Wahyu untuk pertemuan kita kali ini, untuk coaching ini? Oke Pak. Jadi Pak, berdasarkan diskusi kita hari ini, saya itu sangat senang sekali. Yang pertama, saya akhirnya mendapatkan penguatan gitu ya pada Bapak, sehingga mungkin dari rencana-rencana saya untuk mengatasi masalah itu, yang awalnya saya ragu-ragu melaksanakannya, sekarang jangan ragu loh. Kan Bapak ini kan orang yang saya kagumi dengan kegairahan kerja yang luar biasa. Mungkin tadi Pak, karena saya belum mendapatkan, belum menyampaikan kepada rekan-rekan dan atasan saya, mungkin karena jadi dukungan mereka itu masih belum sampai kepada saya, sehingga mungkin sebelumnya saya masih ragu-ragu. Tetapi setelah saya diskusi dengan Bapak, saya itu menjadi yakin Pak ya, menjadi lebih semangat lagi. Kemudian saya juga mudah-mudahan nih dapat dukungan dari teman-teman. Mungkin ada salah satu yang membantu saya melakukan login kepada dari Chromebook-nya, kemudian juga mendokumentasikan ya Pak ya, agar saya bisa mengevaluasi lebih baik lagi. Iya betul. Tersebut, sehingga saya lebih tahu lagi nih apa sih yang perlu saya kembangkan lagi ke depannya. Jadi diskusi hari ini alhamdulillah Pak saya. Dan satu lagi Pak Wahyu jangan lupa ya, nanti setelah 1 bulan, jadi data evaluasi yang Bapak lakukan per hari, itu nanti secara kolektif, nanti Bapak konsultasikan lagi, Bapak coaching lagi dengan saya ya. Jadi saya juga ingin tahu perkembangannya seperti apa begitu ya. Apakah nanti Bapak berhasilnya seperti apa, apakah ada kendalanya seperti apa, nanti kita sama-sama Pak ya. Oke siap Pak. Nanti saya persiapkan dulu Pak dengan matang supaya nanti hasil dokumentasi itu terbaik lah Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu atas kesediaannya datang untuk coaching hari ini. Alhamdulillah Pak, saya sangat terbantu Pak. Saya juga terbantu karena Pak Wahyu juga memberikan semangat untuk hari-hari saya bekerja. Makasih banyak Pak Wahyu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Iya, makasih. Bagaimana kabarnya Pak?
Kabarnya baik aja. Alhamdulillah. Bapak gimana juga Pak Nija? Alhamdulillah juga baik. Baik. Tadi Bapak kan sudah melakukan kegiatan coaching Betul, bersama dengan Pak Pak Wahyu. Wahyu. Iya betul. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya betul. Jadi dalam proses coaching tadi saya mencoba untuk tetap berada pada rel tirta ya. Jadi yang pertama kita mencoba untuk menetapkan tujuan daripada proses coaching yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kita melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang berdampak kepada permasalahan yang dihadapi coaching. Kemudian yang ketiga kita melakukan perencanaan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Iya. Kemudian yang terakhir kita melakukan semacam komitmen ya, atau dalam bentuk tanggung jawab bagaimana perencanaan yang sudah kita sepakati untuk memecahkan masalah yang dihadapi coaching itu ditanggung jawabi oleh si coaching. Kemudian yang berikutnya di dalam proses coaching itu saya juga mencoba untuk menghadirkan diri saya secara penuh sebagai coach ya. Oh iya. Kemudian yang kedua saya juga mencoba untuk mendengarkan secara aktif ya terhadap apa saja yang disampaikan oleh coach terkait dengan masalah yang dihadapi tentunya. Kemudian yang ketiga saya juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang saya tujukan untuk mengelaborasi untuk menemukan apa sesungguhnya yang dihadapi coach ya, dan apa yang bentuk tindak lanjut yang paling relevan yang harus dilaksanakan oleh si coach. Iya, berarti menurut saya sebagai observer Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan proses coachingnya juga sudah tersusun sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wahyu tadi sehingga Pak Wahyu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi saya rasa sudah dilaksanakan sesuai dengan proses coaching yang baik. Kemudian dari kegiatan observasi tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya, tadi dalam proses coaching karena memang kita fokus pada kehadiran penuh Pak ya. Pada kehadiran penuh di mana saya mencoba untuk bagaimana menciptakan sikon coaching yang kondusif ya bagi coach agar dia betul-betul mengungkapkan apa saja yang sebenarnya menjadi permasalahan yang dia sedang hadapi, termasuk dengan apa saja tindak lanjut yang akan dia lakukan terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi fokus saya Pak di dalam proses coaching secara keseluruhan itu pada kompetensi kehadiran penuh ya Pak. Dimana saya mencoba untuk berperan yang menciptakan sikon kondusif, aman, nyaman, sekaligus terbuka bagi coach saya untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi permasalahan yang dia hadapi, sekaligus sebagai upaya saya untuk dapat melihat apa rencana tindak lanjut daripada coach. Jadi fokus saya di sana. Dengan tidak meninggalkan tentunya kompetensi lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Cuma memang fokusnya itu 100% pada saat coaching berlangsung itu saya pada kehadiran penuh. Iya, saya selaku observer sudah menilai proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan proses coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Amin. Makasih banyak Bapak. Oke, makasih banyak supportnya Bapak. Yuk, terima kasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.